Gue nggak tahu apa perasaan gue doang, tapi kayaknya Hi-Fi Man jadi salah satu brand yang lumayan lagi hot-hotnya nih sekarang selain KZ. Enggak, bercanda. Maksud gue kalau KZ kan hot dalam artian yang kurang baik. Kalau Hi-Fi Man dalam artian yang mantap banget karena dia ngeluarin banyak produk dan mungkin lagi somehow naik lagi gue liat di sekarang gitu kayak terutama pengeluaran Hi-Fi Man Edition XS, lalu juga Hi-Fi Man Deva Pro, dan ya Sundara juga gue liat lagi banyak dipuji-puji. Jadi ya, halo dan selamat datang di Aftersound Review. Kali ini gue bakal review salah satu keluaran dari Hi-Fi Man yang lagi hot-hotnya, yaitu Hi-Fi Man Edition XS. Dan sebelumnya thank you dulu untuk Intium Indonesia yang udah kirimin review unitnya ke gue untuk gue review. Dan harga dari Hi-Fi Man Edition XS ini adalah sekitar 7,5 juta, dimana buat gue ini harga yang cukup bikin orang langsung galau. Karena gini loh, kemarin Sundara gue review dan gue bilang sangat bagus. Sampai sekarang gue bakal bilang itu headphone terbaik kalau misalnya lo punya budget 5 jutaan menurut penilaian gue. Dan banyak orang juga nganggap Sundara itu bagus. Tapi itu kan harganya sekitar 5,2 jutaan. Dan kalau misalnya lu nabung lagi dikit, lu dapetin Edition XS yang kebanyakan orang bilang ini udah different level, udah lebih bagus lagi di harga 7,5 juta. Jadi gue yakin orang pada galau nih. Sundara atau gue mending nabung lagi ke Edition XS. Jadi ya tentunya gue akan review lebih jauh lagi tentang Edition XS ini. Dan seperti biasa gue akan breakdown review headphone ini mulai dari build, fit, dan juga suaranya. Oke, ngomongin kalau build-nya sendiri, ini Hi-Fi Man Edition XS ini adalah salah satu generasi terbaru dari Hi-Fi Man yang udah pakai headphone dan juga hinge. Headphone ini generasi terbaru seperti juga kayak Hi-Fi Man Deva Pro seperti ini. Kalau kalian penasaran yang versi sebelumnya headphone Hi-Fi Man ini, headphone Hi-Fi Man yang padding dan juga hinge versi sebelumnya, bisa lihat review gue soal Hi-Fi Man Sundara versi 2020 karena seperti itu bedanya dia kayak ada dua lapis ya, lapisan yang metalnya, habis itu lapisan kayak kulit begitu. Kalau di sini udah paddingnya jadi satu dan empuk ini. Dan gue harus ngomong secara build quality ini kayak berasa lebih kokoh tapi sekaligus lebih fleksibel. Jadi mulai dari headbandnya ini kerasa jelas dia empuk. Ini bahannya pakai pleather ya, dia bukan leather, bukan kulit asli, kulit sintetis, dan bagian sininya metal. Hinge-nya juga metal dan berbeda dari versi sebelumnya yang nggak bisa goyang-goyang, wiggle-wiggle gitu. Ini bisa sedikit goyang nih. Dan walaupun sedikit, ini tuh berasa banget bedanya ketika lu make ini bisa beda gerak segini. Lalu adjustnya juga persis sih sebenarnya seperti di Hi-Fi Man lainnya, ada seperti clickiness-nya, ada klik-klik-klik gitu setiap kali kalian adjust gitu. Tapi ini tidak sealot yang di Sundara ya. Lalu kemudian di di cup-nya sendiri ini, headphone-nya ini jelas berasa metal tapi cukup ringan. Dan juga di paddingnya sendiri, seperti sekali lagi mirip dengan Sundara, dia itu pakai dua bahan, jadi hybrid padding ya. Dia ada bagian yang seperti leather begini, tapi katanya ini synthetic leather juga, jadi bukan leather, tapi warnanya lebih mengkilat ya. Kalau si Sundara kan warnanya kayak si Hi-Fi Man Deva Pro ini kayak lebih matte, lebih nggak mengkilat. Di Hi-Fi Man Edition XS ini kelihatan nggak? Bahannya tuh lebih mengkilat seperti ini. Lalu kemudian bahan dalamnya sebenarnya mirip sih, pakai macam fabric gitu. Di sini juga fabric, tapi lihat nggak bagian dalam sininya itu sendiri, tapi juga pakai kulit sintetis. Jadi ya hybrid padding. Dan kabelnya ini yang jelas gue lebih suka. Kalau kalian lihat sekali lagi review gue soal Sundara, gue bakal banyak bahas Sundara karena gue yakin orang pasti tanya, bang perbedaannya Sundara sama Edition XS gimana, worth it gak gue nabung atau mendingan gue stay di Sundara. Jadi gue banyak bandingin ya. Kabelnya, kalau kalian lihat review gue soal Sundara sebelumnya, buat gue Hi-Fi Man Sundara itu nggak enak kabelnya, cukup kaku, tebel, nggak fleksibel, lalu berat. Nah di sini ini diperbaikin juga nih. Kabelnya mungkin kelihatan sama-sama tebel, tapi percayalah feels-nya, ringannya ini udah kayak hal yang jelas berbeda. Oh ya by the way, sorry tangan gue emang lagi rada luka. Ini jelas lebih fleksibel, lebih berasa empuk, lebih ringan juga. Jadi ya secara overall build quality itu jelas berasa upgrade. Kalau untuk fitnya sendiri gue bener-bener nggak bisa ngomong banyak ya, karena buat gue simply ini perfect. Gue nggak ada komplain sama sekali.
ini emang ringan, lalu kemudian gue nggak ngerasa berat sama sekali, clamping force-nya juga nggak kencang, jadi gue nggak ada berasa pegel. Gue udah coba seharian make 5-6 jam itu aja nggak ada, kayak nggak berasa make sesuatu yang berat di kepala gitu, walaupun dia sebesar ini full size headphone open ear gitu. Open back, sorry. Dan ini kalau misalnya kalian lihat review gue waktu itu, gue bahas soal Hi-Fi Man yang Sundara, gue ngerasa sedikit ada tekanan di sini. Nah, di Edition XS ini sama sekali. Jadi, ya, simply perfect lah. Enak banget. Ini parah enak banget. Oke, kalau nyobain Hi-Fi Man Edition XS ini, gue udah coba pakai setup mahalnya dari Beyond the Music ya. Waktu gue pakai apa? Chord Dave ya, kalau nggak salah Chord Dave, dan juga amplifier Milo atau Eleven Audio begitu. Dan gue pakai iBasso DX160 sebagai sehari-hari gue. Dan yes, ini headphone nggak super berat banget. Bahkan buat gue HD600 atau HD650 dari Sennheiser lebih berat. Jadi gue pakai pakai iBasso DX160 ini. Kalau pakai balance itu volume di high gain, volume 50-60 itu udah cukup bisa ngangkat ini dan udah nunjukin potensinya dengan baik. Jadi yes, ini headphone buat gue nggak super berat banget. Yes, tentunya kalau pakai HP itu berat, tapi pakai balance disarankan. Pakai source kayak DX160 udah buat gue bisa nunjukin kebagusannya si Edition XS ini. Dan kalau soal tonal, gini, patokan gue untuk netral sekarang itu kalau headphone yang buat gue proper neutral bagus gitu ya, itu kan Sundara, seperti yang gue review sebelumnya. Nah, dari Sundara ke Edition XS ini, gue ngomong secara objektif dulu deh. Kalau secara frequency response ini mungkin bisa disebut neutral to bright headphone. Kelihatan dari frequency response-nya, dia di upper mid-range to treble area, ada peak yang melebihi batas neutralnya dia. Tapi dia punya sub bass yang juga lebih terasa dibandingkan Sundara, dan itulah yang gue rasakan. Jadi dari Sundara yang gue anggap neutral, kayak Edition XS ini buat gue walaupun frequency response-nya bisa dibilang neutral to bright, tapi yang gue rasa V-shape jadinya. Atau bisa dibilang mild V-shape, nggak super V-shape banget karena vokalnya sedikit mundur, sub bass-nya lebih nonjok, dan juga upper mid to treble-nya lebih berasa di push lebih maju lagi dibandingkan neutral. Dan buat gue ini tapi tetap aja, kalau kita bahas soal bass-nya dulu, headphone ini buat gue walaupun punya sub bass extension yang sangat bagus. Contohnya lu play lagunya Prince Ali dari soundtracknya Aladdin. Itu kan di awal-awal kayak ada hentakan kaki gajah gitu. Waktu si Genie sama si Aladdinnya itu masuk di filmnya itu kan itu kan dalam banget. Nah, di sini tuh geter, guys. Sub bassnya tuh geter, gitu geter. Tapi kalau lu play EDM, lu play apa? Itu mid bassnya nggak terlalu terasa. Jadi bassnya ini tipe adalah bass yang dalam, fokus, cepet, tapi nggak bakal berasa tebel, nggak berasa gebuk banget. Untuk bass head nggak buat gue sih. Tapi dia buat gue ya simply bass berkualitas, tapi secara kuantitas tidak terlalu besar. Cuman buat gue sih tetap fun ya. Kalau buat gue sendiri kan bukan bass head, buat gue dengerin EDM atau apa udah oke. Tapi kalau gue yakin kalau lu bass head bakal kerasa kekurangan mid bass di sini karena bassnya kurang gendut gitu ya, kurang asik buat EDM. Kalau vokalnya sendiri di bagian mid range ini lebih condong ke upper mid range. Jadi yang berasa di sini jelas adalah instrumental seperti piano ataupun gitar itu berasa lebih jernih, lebih gemericik, bukan gemericik ya. Dia lebih di push di upper notes-nya itu lebih berasa clear. Tapi buat gue untuk beberapa nada di piano jadi kurang megah, pianonya agak sedikit kurang tebel. Dan juga untuk vokal manusia buat gue ini agak sedikit kurang ideal buat gue, karena masih berasa vokal cowok masih kurang tebel sedikit buat gue. Upper mid range, push upper mid range itu masih tetap berasa cocok untuk vokal cewek, tapi somehow dia tuh punya sibilance di beberapa bagian. Kalau contohnya aja gue play lagunya Ed Sheeran yang Galway Girl, ataupun lagunya Phil Collins yang Sons of Man, ataupun Two Worlds, itu dia punya, ini sebenarnya terkait dengan treble-nya sih. Tapi ini yang gue rasa karena itu kan treble tadi, push-nya itu terkait dengan vokal manusia juga somehow. Nah di sini untuk lagu-lagu yang rekaman jelek yang kayak tadi gue sebutin, itu pronunciation S dan sibilance-nya itu lebih berasa lagi. Jadi agak pedes ya, dengerin vokal-vokal sibilance di sini. Tapi
nggak sampai sakit banget gitu. Mungkin karena ini gue rasa ini kan headphone open back yang cukup besar. Jadi yang gue rasa sibilannya tuh kayak ada sibilannya tapi kayak jauh, dan buat gue nggak sampai nyakitin sampai gue kesakitan gitu ya. Tapi sibilannya tuh ada. Terus gue ngomong walaupun nggak parah-parah banget. Cuman kalau misalnya lu play lagu yang sebutlah rekamannya sangat bagus kayak Diana Krall, kemudian Amber Rubart, itu sih buat gue nggak ada masalah sama sekali di sini. Dan treble-nya sendiri, yes, ini treble yang gue rasa cukup di-push. Lu treble head mungkin bakal suka dengan ini karena simbal berasa jelas banget. Lalu airiness dari sisa-sisa nada kayak violin ataupun saxophone yang tinggi gitu. Dan juga ya perkusi-perkusi yang metal itu jelas buat gue cukup berasa di-push di sini. Tapi somehow kadang terlalu di-push sampai ada kesan metalik karena bagian nya gitu ketika simbal kan itu nya itu sebagian nya sisa-sisa akhirnya itu kayak lebih di-push lagi sampai bikin kesan timbrenya sedikit metalik. Jadi ya sejujurnya kalau gue ngomong tonal doang, gue kan jujur aja gue lebih suka Sundara dibanding HiFiMan Edition XS ini. Edition XS ini oke, bassnya gue mungkin lebih suka, yes, tapi treble-nya itu lebih mengganggu. Dan yes, gue tahu bang kalau di EQ gimana, yes, silahkan EQ itu bakal membantu ataupun pakai headphone amplifier yang pakai tube itu bakal lebih membantu juga. Tapi kan di sini gue review apa adanya karena itu cara review gue juga, dan gue punya banyak banget headphone segala macam. Gue bukan tipe yang suka mainin EQ, itu yang gue rasakan kelemahannya ini adalah treble-nya kadang terlalu berlebihan lah di beberapa lagu, terutama lu dengerin lagu-lagu yang rekamannya kurang bagus. Tapi overall, ya kalau lu udah terbiasa dengan tonality HiFiMan, kalau misalnya lu coba Arya ataupun Ananda ya sebenarnya kayak gitu lagi, mirip-mirip. Cuman ini yang kayak versi paling bawahnya dengan resolusi yang sebenarnya cukup bagus. Nah kalau kita ngomong teknikal, ini kan di harga 7,5 juta ya. Gue bener-bener gak kepikir headphone apa yang bisa ngalahin ini. Karena ini teknikal ya. Itu kalau lu udah nyobain Sundara kesini, itu jauh. Gue ngomong Sundara aja udah bagus. Nyobain kesini itu kayak next level guys. Stagingnya lebih megah, lebih 3 dimensi, depth-nya itu loh. Dalamnya suara itu lebih berasa lagi. Extension atas bawahnya lebih berasa lagi. Gua dengerin lagunya Discombobulate ataupun lagu soundtrack film yang dari Hans Zimmer ataupun tuh Stars from Hell, gila di sini tuh kayak megah banget. Lu mau dengerin instrumen apa aja, vokal choir-nya itu dari belakang, lalu kemudian dinamika lagunya itu semua berasa dengan jelas di sini dengan sangat bagus. Instrumennya nggak ada yang numpuk. Jadi gue bilang teknikalnya bagus banget. Nah, sekarang pasti orang tanya gimana perbandingannya. Sayangnya gue nggak kepikiran di 7,5 juta siapa lawannya ini. Tapi ya lawannya justru adiknya sendiri, malah si si HiFiMan Sundara. Dimana kalau lu tanya gue pribadi, gue bakal lebih gampang merekomendasikan Edition XS ini karena fitnya lebih enak. Lalu kemudian ini emang new generation of padding dan juga overall headbandnya ini jelas lebih enak gitu. Kabelnya aja lebih enak, fitnya lebih enak, bla 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 lebih enak daripada si Sundara. Dan juga technical jelas lebih baik. Tapi buat gue pribadi, sayangnya gue adalah orang yang suka tonality, tonal balance, dan juga timbre. Buat gue, Sundara lebih baik di bagian tonal balance, dia lebih netral. Kemudian di vokalnya juga lebih tidak ada sibilance. Dan juga treble-nya, timbrenya lebih baik. Tapi ya sekali lagi, tentunya saja kembali ke keputusan kalian. Kalau gue pribadi sebenarnya gue masih lebih suka Sundara. Mungkin kalau Edition XS ini gue tipe yang mainin equalizer ataupun pakai headphone amplifier yang tube gitu. Mungkin gue bakal lebih pilih Edition XS ini karena jelas potensinya kalau dimainin itu jelas lebih bagus di HiFiMan Edition XS ini. Tapi untuk kondisi gue sekarang, gue kan bukan orang yang punya stack up setup segala macam. Gue lebih suka pakai simple DAP yang powerful gitu. Kalau misalnya gue ganti pun gue nggak bakal beli DAC ampli terpisah. Gue lebih pilih DAP yang powerful. Ya gue tetap lebih pilih Sundara. Jadi gitu aja untuk review kali ini. Semoga kalian suka. Dan kalau kalian suka jangan lupa kasih like dan subscribe. Dan see you next time. Sekali lagi bravo untuk HiFiMan Edition XS ini. See you next time. Bye-bye. Kalau kalian tertarik dengan
seputar kehidupan gue yang lebih nyantai tentang audio, bisa follow Instagram gue dari description. Dan juga rank list IM gue juga gue taruh di description. Dan selanjutnya gue juga berbagi ilmu tentang audio di playlist Soundblog berikut. Dan jangan lupa untuk saksikan live gue setiap hari Jumat jam 9 malam. See you next time!